Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum jawazu al-misyar. Jawazul misyar itu pernikahan ya, yang dilakukan dengan seorang laki-laki yang banyak melakukan safar. Misyar itu dari kata sara yasiru. Jadi kata misyar itu sigotun mubalaghah, suatu bentuk kata yang menunjukkan kesangatan. Yusofu bihar rajul kasirus sair, yang biasanya untuk mensifati seorang laki-laki yang banyak melakukan safar. Kira-kira apa tuh? Laki-laki yang banyak melakukan safar apa kira-kira? Kalau sekarang, di zaman sekarang, pelaut ya, orang yang kerja di apa? Kapal pesiar. Apalagi? Sopir, mungkin sopir tiap hari jarak jauh Surabaya Jakarta gitu ya. Pilot. Nah, di zaman Rasul belum ada nih. Model gini belum ada. Atau apa lagi? Pedagang antar negara. Ya. Atau antar pulau. Atau yang kerja di tambang ya. Ada tuh jamaah, salah satu jamaah tuh yang kerja di tambang. Sering kerja sebulan 2 bulan, nanti libur sebulan gitu ya. Nah itu namanya misyar. Laki-laki yang banyak melakukan safar disebut misyar. Misyarun namanya. Kenapa dinamakan misyar? Pernikahan dengan laki-laki seperti ini disebut misyar ya, karena ya, az-zauj anna az-zauja la yastaqirru inda zaujatihi bal huwa daimu at-tirhali la ya'tiha illa zairon. Karena suaminya itu tidak menetap bersama istri, dia selalu melakukan perjalanan. Paling sesekali aja pulang berkunjung 1-2 hari ditinggal lagi. Nah, ada ya rumah tangga seperti itu. Gimana Bu? Kira-kira Bu, kalau punya suami kayak gitu? Ini yang ditanya ibu-ibu nih ya. Punya suami adanya seperti tidak ada gitu ya. Tapi uang jalan terus. Nafkah lancar. Ya, nafkahnya lancar. Mau Bu? Nah, ini dibahas. Ini masalah kontemporer ya. Yang dulu di zaman Rasul belum terjadi. Ya, Bapak Ibu dan Nyonya sekalian. Baik. Nah, itulah dia pengertian jawaz al-misyar. Nah, ini diantara
jenis pernikahan baru yang ada di zaman modern di sebagian negeri. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Menikah dengan laki-laki seperti ini akadnya syar'i, syarat rukun terpenuhi, syarat pernikahan terpenuhi, rukun pernikahan terpenuhi, waktu nikah akadnya syar'i, ada wali, ada saksi, diumumkan, ada mahar, semua terpenuhi. Si perempuannya ridho. Tapi maksudnya cinta sama cinta, suka sama suka. Tapi si suaminya ini punya pekerjaan yang sering melakukan safar. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Otomatis ada hak si wanita yang tak terpenuhi. Apa kira-kira? Nafkah batin jarang-jarang. Resikonya itu. Kalau nggak kuat, bahaya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Apalagi punya komunitas arisan yang ibu-ibunya nakal-nakal, wah itu repot lagi. Nah, itu ngeri. Ya, di kota-kota besar ada ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan nyawa sekalian. Jadi pernikahan yang disebut Zawaj al-Misyar ini ada hak wanita, hak istri yang kurang terpenuhi oleh si suami. Gitu. Nah, pernikahan seperti ini sebabnya macam-macam. Ya. Di antaranya apa? Ya, adanya pernikahan dengan laki-laki yang misyar ini. Satu, karena banyak wanita yang sudah sampai pada usia nikah belum nikah-nikah. Akhirnya dapat suami tapi suaminya tukang jalan-jalan gitu ya. Daripada enggak nikah kan begitu. Lebih baik nikah, dapat suami walaupun suaminya sering melakukan safar. Itu bisa sebabnya begitu. Yang penting statusnya saya sudah nikah, saya punya suami. Dan yang mau sama saya ya dia gitu ya. Yang kenal dekat dengan saya ya dia. Tapi sayang si laki-laki ini dia pekerjaannya hampir setiap hari atau setiap pekan, setiap bulan melakukan safar. Nah, itu sebabnya karena ada wanita yang sampai usia nikah belum nikah, ketemunya dengan laki-laki seperti itu. Atau bisa jadi janda, ya, dia sudah pernah menikah lalu bercerai karena meninggal suaminya atau karena ditalak gitu ya. Sementara dia masih butuh, ya, masih butuh nafkah lahir batin. Walaupun ada sebagian wanita kuat bertahan gitu ya. Ketika bercerai usia muda bertahan sampai meninggal tidak nikah lagi. Tapi ya Bapak Ibu dan sekalian, ada sebagian dari wanita yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia butuh kehadiran suami di sisinya dan itu sangat manusiawi gitu ya. Nah, akhirnya dia ketemu laki-laki tapi sayang si laki-laki yang dia suka dan si laki-laki suka sama dia pekerjaannya tadi sering melakukan safar. Nah, itu dari sisi perempuan. Sementara dari sisi laki-laki, ya, dia punya pekerjaan bisa menafkahi, tapi pekerjaan yang dia suka gitu ya, sesuai dengan keterampilan yang dia punya atau kesempatan yang ada tadi. Misalnya di kapal pesiar gitu ya. Gajinya besar itu. Besar nggak gajinya? Besar tuh di kapal pesiar itu. Nah, itu. Dia nikah. Tapi di sisi lain apalagi misalnya jualan di antar pulau gitu ya. Atau mungkin juga bisa pemborong bangunan juga bisa. Dia pemborong dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Ada kan? Nah, diam di satu tempat, di satu pulau, dia pemborong buat
rumah sana sini, buat bangunan dan seterusnya. Pekerja tambang ya termasuk. Di satu sisi dia nggak kuat juga berpisah lama sama istri, sementara dorongan syahwatnya terus tidak bisa berhenti. Kan secara alamiah setiap orang pasti akan ini kan, apa namanya, apa istilahnya, ya intinya syahwatnya harus disalurkan, itu intinya. Apa namanya itu? Gitu kan? Nah, tidak berbahaya kalau lama tidak disalurkan. Nah, di satu sisi dari pihak laki-laki seperti itu, dia mau apa? Lewat aplikasi gitu ya, mau mesen, takut haram kan gitu. Walaupun mungkin saja laki-laki di zaman sekarang ketika dia butuh isinya jauh, tinggal pesan lewat aplikasi kan begitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi dia seorang mukmin, saya nggak mau, ini haram. Lalu bagaimana solusinya? Nikah lagi. Artinya akhirnya di Jawa ada istrinya, di Sumatera punya istri, di Sulawesi punya istri, di Kalimantan dia punya istri, karena dia antar pulau. Iya kan? Nah, di mana pulau dia singgahi, di situ dia punya istri. Ya setidaknya 4 istri lah ya. Nah, itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Nafkah dia penuhi, nafkah lahir. Penghasilan cukup untuk menghidupi 4 istrinya. Nah, tapi tadi resikonya sering tinggal. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Tapi dari sisi syariat, pernikahan yang dilakukan oleh si laki-laki yang sering melakukan safar ini, ya daripada dia berzina, itu jauh lebih baik. Dia menikah. Hampir di setiap pulau ada istrinya gitu. Itu lebih baik. Nah, daripada dia berzina. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Karena dia nggak tahan gitu, nggak kuat menahan syahwatnya. Nah, tapi tadi dia tidak bisa memenuhi hak istrinya, setidak-tidaknya untuk hak untuk hidup bersama suami. Kan seorang laki-laki yang poligami itu harus berbagi kan, harus berbagi gitu. Misalnya isinya 4, dalam sepekan hari ada berapa hari? 7. Nah, tergantung nanti jatahnya gimana. Misalnya Senin diisi pertama, Selasa isi kedua, sehari-hari bisa, atau 2 hari juga bisa misalnya. Dijatah tapi harus sama, harus adil. Jatah bersama si suami. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, laki-laki yang misyar ini tentu dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia nggak bisa membagi waktunya untuk istri dia secara normal gitu ya. Karena kerjanya aja di pulau ini sebulan, pulau ini sebulan, paling sebulan sekali gitu. Nah, kemudian ya, di sisi lain si pihak wanita dia nggak mau juga kehilangan suami. Kalau nggak mau, resikonya cerai kan? Kalau cerai jadi janda repot juga, apalagi sudah punya anak misalnya. Akhirnya dia udah deh bertahan, walaupun suami saya sering keluar kota, sering pergi misalnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, apa hukum pernikahan yang seperti ini yang disebut oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim dengan istilah jawazul misyar? Pernikahan model begini ini hukumnya bagaimana menurut syariat? Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, beliau katakan begini. Yattadihu minat ta'rifi sabiqi anna zawazal misyar aqdu jawazin tadammana sartan yujibu isqatu ba'di huquqi zauja ala zaujiha
Jelaslah dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa pernikahan misyar adalah pernikahan yang di dalamnya mengandung syarat, baik secara implisit atau eksplisit gitu ya. Mengandung syarat adanya sebagian hak istri gugur. Betul atau tidak? Dibicarakan atau tidak? Karena si istri tahu nih suaminya pelayar. Dibicarakan atau tidak, resikonya dia paham. Itu kan? Nah, secara tidak langsung, secara eksplisit atau implisit, pernikahan dengan laki-laki seperti ini seakan-akan ada syarat bahwa ada sebagian hak wanita yang tidak bisa dipenuhi. Nah, makanya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pembahasan bab sebelumnya itu penting kita tengok lagi. Jadi kan ada 3 jenis syarat. Ya. Ada 3 jenis syarat dalam pernikahan yang diajukan oleh istri atau oleh suami yang terjadi di masyarakat. Kemarin kita udah bahas ya, ada syarat yang diajukan dan itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat, dengan tujuan pernikahan gitu ya. Seperti misalnya suami, kita udah bahas kemarin. Aku mau menjadi suamimu dengan syarat kamu tidak boleh menolak keinginanku untuk bisa poligami. Kan syarat kan? Atau misalnya yaitu syar'i enggak? Poligami syar'i enggak? Syar'i kan? Syar'i. Nah itu. Itu syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Atau ada syarat yang bertentangan dengan tujuan syariat. Seorang istri misalnya, ini saya ngulangi ya, supaya nyambung gitu. Mensyaratkan kepada suaminya, Mas, aku mau menjadi istrimu, aku mau engkau jadikan istri, tapi syaratnya ya, kamu tidak boleh menyentuh diriku, gitu. Atau maksudnya tidak boleh menggauli diriku. Kalau nyentuh toh bolehlah gitu ya, nyentuh toh boleh. Tapi kalau menggauli orang oleh gitu ya. Sorry ya misalnya ya. Mau? Ya gitu ya. Misalnya. Itu kan syarat bertentangan dengan tujuan syariat. Karena pernikahan itu ya salah satunya untuk kesenangan. Selain litanasul, litamattu. Nikah itu harus menyenangkan pernikahan itu. Suami seneng, istri seneng. Selain untuk tanasul, punya keturunan. Nah ini, tapi ini aspek tamatunya dihalangi, nggak boleh. Gitu. Kalau tamatunya saja udah dilarang, di syaratnya nggak boleh digauli, apalagi tanasul kan, keturunan nggak mungkin punya kan. Tamatunya saja udah nggak boleh. Itu kan ada syarat seperti itu. Ini syarat yang rusak. Ada syarat yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami atau istri, yang syariat tidak menyuruh, syariat juga tidak melarangnya. Contohnya apa? Syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan, tapi syarat itu tidak dilarang oleh syariat, tidak pula diperintahkan oleh syariat. Contohnya apa? Apa? Kerja ya. Misalnya, aku mau menikahi dirimu dengan syarat kamu tidak boleh menyuruh aku berhenti kerja. Gitu ya. Baik dari laki-laki maupun dari suami. Ada seorang laki-laki, dia pelayar. Ya, ketemu dengan wanita, sama-sama suka. Lalu mau nikah. Lalu si lakinya bilang, "Dek, gimana? Siap kamu menjadi istriku?" "Siap, Mas." "Tapi syarat, aku punya syarat ya." "Apa mas syaratnya?" "Kalau nanti engkau sudah menjadi istriku, kamu tidak boleh menyuruh aku ganti pekerjaan." Kan gitu. Nggak boleh kamu nyuruh aku, "Udahlah mas, kamu sering berlayar kemana-mana, aku sering ditinggalin, paling ditemuin cuma sehari 2 hari, habis itu pergi lagi." Kamu tahu resikonya kan? Nah, kata si calon suaminya, syaratnya kamu jangan nyuruh aku untuk ganti pekerjaan. Nah ini syarat yang begini ini oleh syariat tidak dilarang, juga tidak disuruh oleh syariat, kan gitu. Nah, maka lalu bagaimana tadi jawad al-misyar itu hukumnya secara syariat? Nah, ada 2 pendapat setidaknya.
Pendapat pertama mengatakan boleh, walaupun makruh. Boleh saja, tapi makruh. Selama syarat rukun pernikahan terpenuhi, gitu ya. Dan tidak menyebabkan dia melakukan sesuatu yang haram. Selama syarat itu terpenuhi dan tidak menjadi sebab salah satu dari pasangan itu terdorong untuk melakukan yang haram, maka pernikahan seperti itu boleh. Gitu. Seperti nikah mut'ah kan itu nggak boleh, haram ya. Nikah tahlil, masih ingat nggak nikah tahlil itu apa? Nikah tahlil itu dalam rangka menghalalkan si wanita untuk balik lagi ke suami pertama setelah ditalak 3. Nah itu namanya kan udah nggak boleh balik tuh. Nah lalu ada laki-laki, Mbak, aku siap untuk menghalalkan dirimu kembali kepada suami pertamamu. Kamu kan udah dicerai 3 toh, nggak boleh balik kan? Iya. Kamu harus nikah dulu sama laki-laki lain kan? Iya. Ya udah kamu nikah aja sama aku, kata laki-laki itu. Nanti habis itu aku ceraikan kamu. Nah selesai kan? Asal berani nggak? 50 juta. Nah, gitu. Kata suaminya oke, tapi jangan engkau sentuh istriku katanya. Nah, itu. Nah ini namanya nikah tahlil. Begitu ini haram, nggak boleh. Ya. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah itu ya. Kemudian, nah syarat berikutnya adalah kedua pasangan ini sama-sama ridho, sama-sama sepakat bahwa nanti ada sebagian dari hak istri terabaikan, seperti kebersamaan, nafkah batin mungkin jarang-jarang gitu ya. Selama ridho mereka berdua, maka itu hukumnya walaupun makruh, boleh tapi makruh, mubah ma'al karohah. Ada enggak dasarnya? Dalilnya ada enggak? Ada. Dulu ada salah satu istri Nabi, Saudah bintu Jam'ah. Masih ingat? Saudah bintu Jam'ah itu seorang wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi setelah wafatnya Khadijah, ya kan? Nah, istri Rasul kan banyak. Ada 11. Ya, ada 11. Waktu beliau meninggal ada berapa? 9 ya. Di antara istri beliau yang bernama Saudah bintu Jam'ah itu kan menghibahkan bagiannya untuk Aisyah, itu kan? Berarti haknya beliau kan tidak terpenuhi. Nah, itu. Ini dasarnya. Gitu. Apakah Rasul menceraikan Saudah? Enggak. Tapi ada hak beliau yang tak terpenuhi. Tapi kan ridho. Saudah bintu Jam'ah ridho dengan itu. Oleh beliau dihibahkan kepada Aisyah. Jadi jatahnya beliau udah nggak apa-apa. Nggak usah pulang ke rumahku. Pas giliranku engkau pulang saja ke Aisyah radhiyallahu anha. Haknya kan tak terpenuhi. Tapi statusnya tetap sebagai istri Nabi. Jadi boleh gitu. Selama sama-sama ridho. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Karena apa? Kalau nggak ridho ya saya kasihan. Kalau istrinya nggak ridho itu berbahaya. Nah, istrinya misalnya masih, kan ada seorang wanita yang dia ya butuh gitu, sentuhan laki-laki, butuh berhubungan dengan laki-laki, dia butuh karena masih muda, sehat gitu ya. Loh kok ditinggal-tinggalin? Bagaimana menyalurkan syahwatnya? Dia nggak ridho. Nah itu nggak boleh kalau dia nggak ridho. Itu maka dia harus ridho. Tentu dia harus siap menjaga diri dari berbuat keji. Ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah jadi ya selama kedua pasangan itu sama-sama ridho,
Ya, itu nggak ada masalah, boleh, ya dia boleh. Nah ini secara ringkas ya penjelasan dari pendapat yang mengatakan jawaz misyar itu boleh. Dasarnya adalah hadis tentang Saudah bintu Jam'ah menghibahkan jatahnya beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan hadis yang sahih. Nah, jadi ada jatah yang tak terpenuhi gitu ya. Walaupun sebenarnya setiap istri dia punya hak untuk menuntut suaminya. Tapi karena dia ridho ya sudah. Itu. Ridho ditinggalkan dalam jangka waktu lama dan seterusnya. Oke. Sementara pendapat kedua mengatakan annahu haram. Pernikahan dengan yang disebut dengan jawaz al-misyar itu haram. Karena apa? Alasannya karena menikah dengan seorang laki-laki yang sering safar, pulangnya paling sebentar, tapi safarnya lama. Itu menghilangkan maksud syariah dari pernikahan. Menghilangkan maqasid az-zawaj al-ijtimaiyah wan nafsiyah was syar'iyyah minal mawaddati war rahmati was sakan wa hifdzu an-naw'il insani. Nah, jadi pernikahan dengan laki-laki yang sering safar itu dia menghilangkan maksud-maksud pernikahan, baik maksud sosial maupun maksud individu maupun maksud syariat, dari adanya cinta, kasih sayang, ketenangan dan keturunan, untuk menjaga keturunan. Itu jadi hilang gitu dengan jawaz al-misyar itu. Nah, ini termasuk perhatian terhadap hak-hak dan kewajiban. Hak wanita sebagai istri, kewajiban suami, kewajibannya kepada istrinya. Yang itu adalah merupakan konsekuensi dari akad pernikahan yang sahih gitu ya. Itu. Nah, maka pernikahan yang begitu itu, satu, dia menyelisihi nizam az-zawaj allati ja'at bihi asy-syariah. Ya. Aturan pernikahan yang dibawa oleh syariat Islam. Nah, itu. Ini nggak dikenal gitu dalam syariat Islam. Kedua, pernikahan dengan laki-laki yang sering safar itu mengandung sebagian syarat yang menyelisihi maksud akad nikah. Nah, mengandung sebagian syarat yang menyelisihi akad nikah. Nah, tadi akad nikah itu kan ya dipenuhi kebutuhan lahir, kebutuhan batin seorang istri. Itu ada yang tak terpenuhi secara maksimal gitu. Nah, ini kan menyelisihi gitu. Nah, kemudian yang ketiga alasan kenapa kok haram, karena pernikahan dengan laki-laki seperti ini bisa membuka pintu kerusakan atau bisa merusak. Tadi contohnya misalnya ya boro-boro orang kaya lah. Belum di berita kita sering lihat kan, seorang istri ditinggal suaminya kerja jadi TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pulangnya 6 bulan sekali, sementara isinya usianya masih 40 tahun, masih butuh. Ketika butuh, syahwatnya memuncak, apa yang bisa dilakukan sementara suaminya ada di luar negeri, dia baru pulang mungkin setahun sekali lebaran tok gitu ya. Kan ngerusak. Akhirnya apa? Berzinahlah dia dengan seorang laki-laki. Itu ada itu. Banyak kasus begitu. Banyak. Nah, itu ya. Bahkan sampai ketahuan, sampai hamil. Itu. Atau sebaliknya, istrinya jadi TKW. Pulang setahun sekali. Di Hong Kong ya, atau di mana? Di Korea, di Singapura gitu. Si istri ini kan jarang ketemu suami, usia masih muda, dia TKW terpaksa. Ini jawaz misyar juga. Ini yang si istrinya yang safar.
Pas butuh suaminya jauh. Nggak mungkin kan manggil calling suaminya, ayo dong mas ke sini ke Hong Kong dulu gitu ya. Nah kan nggak mungkin ngabisin duit. Udah kerja ngumpulin duit hanya untuk ngongkosin suami biar memenuhi kebutuhannya. Yang murah aja deh, menggunakan laki-laki yang ada di sana. Karena dia butuh. Ngerusak atau tidak? Merusak. Nah, karena pernikahan seperti itu berpotensi merusak, haram. Gitu. Lebih baik nikah dengan laki-laki yang tidak begitu atau dengan perempuan yang tidak sering melakukan safar. Itu. Nah, ini Bapak sekalian, nah, itu haram. Alasannya itu. Pendapat ketiga tawakuf. Tawakuf itu tidak melarang, juga tidak membolehkan. Ini diantara ulama yang tawakuf tentang masalah ini adalah Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau tawakuf. Beliau tidak mengatakan tidak boleh, tidak juga mengatakan boleh. Tawakuf. Udah angkat tangan. Bahasa sederhana gitu. Tidak bisa menjelaskan secara tegas. Bukan. Tawakuf itu nggak bisa memberi keputusan. Ketika dimintai fatwa, gimana menurut antum hukumnya? Wallahu alam. Karena apa? Di satu sisi, iya, alasan yang membolehkan masuk akal juga kan? Kan ada dasarnya. Saudah tadi. Apalagi syarat rukun pernikahan terpenuhi. Tapi ada juga yang menabrak sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pernikahan. Yaitu jarang dipenuhi kebutuhan batinnya kan diantaranya. Nah makanya tawakuf. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah sementara ya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala ya. Beliau mengatakan begini, al-fasil fin nizai huwa taqifu istirati isqatin nafaqah wal mabit mada ta'sirihi ala sihatil akad. Nah, jadi rinciannya dalam perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah tentang bagaimana syarat yang bisa menggugurkan kewajiban memberi nafkah, menggugurkan kewajiban untuk bisa tinggal jatah tinggal bersama. Nah, itu kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap sahnya pernikahan gitu ya. Itu perlu diperhatikan sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu beliau katakan walladzi yazhar anna istirat isqatin nafaqah wal mabit wa nahwuhu mimma huwa wajibun syar'an 'ala zauj huwa minas syurut al fasidah. Yang jelas kata saya Abu Malik Kamal bin Salim, syarat gugurnya kewajiban memberi nafkah, kewajiban untuk memberikan jatah tinggal bersama dan yang sejenis dengan itu secara syariat hukumnya wajib atau suami wajib. Ketika dia baik secara terang-terangan atau tidak gitu ya, mengajukan syarat gugurnya kewajiban tadi, nah ini adalah syarat yang rusak gitu. Adalah syarat yang rusak. Tetapi akad nikahnya sahih, pernikahannya itu sendiri sahih, tapi syaratnya yang rusak. Gitu, syaratnya yang rusak. Meskipun demikian, ya, pernikahan dengan orang yang sering melakukan safar itu tetap ya di antara dampak positifnya adalah secara syariat dia halal melakukan jima kan gitu. Ya atau tidak? Iya, saat dia pulang kan halal. Dan ketika dia isinya itu hamil, tetap boleh didasarkan kepada bapaknya karena dia suaminya, kan gitu. Nah itu. Dan sebenarnya tetap ada kewajiban memberi nafkah pada si suami, ya, untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan seorang istri dia punya hak untuk menuntut itu. Tapi jika si istri ridho dengan keadaan seperti itu, maka fala haraj, itu nggak ada masalah. Nah, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau cenderung
boleh lah. Yang penting ridho kan gitu. Yang penting ridho. Nah, nanti ketika butuh kan tetap ada saat di mana mereka ketemu kan? Ya atau tidak? Walaupun mungkin jarang-jarang. Nah, itu. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian, keterangan dari Syekh Abu Malik ya, Kamal bin As-Said Salim di akhir penjelasan tentang jawazul misyar. Jadi dari 3 pendapat itu beliau cenderung pada pendapat yang membolehkan ya, selama walaupun beliau syaratnya rusak sebenarnya, tapi boleh selama si perempuannya itu ridho, atau kalau yang perempuannya yang sabar, si laki-lakinya ridho. Ya ini Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki sih gampang ya. Laki-laki punya istri sabar, dia tinggal nikah lagi aja kan? Ya atau tidak? Yang repot kan yang istri yang repot. Kan kalau istri nggak boleh poliandri ya. Di dunia aja nggak boleh poliandri. Di sorga aja nggak boleh di sorga. Perempuan itu di sorga nggak boleh punya suami lebih dari 1, apalagi di dunia. Tapi kalau laki-laki di dunia boleh poligami, di sorga pasti poligami. Pasti poligami. Laki-laki penduduk sorga gitu. Jadi yang nggak bisa poligami di dunia sabar, di sorga nanti antum poligami ya. Pasti poligami. Nah, karena setiap laki-laki muslim penduduk sorga, setidak-tidaknya Allah akan berikan hadiah dinikahkan dengan 2 orang bidadari sorga. Jadi Pak Pri sabar. Kalau sekarang jenengan nggak bisa, di sorga jenengan bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira ini yang yang bisa kita bahas ya. Bahkan yang belum nikah pun di sorga pasti poligami. Di dunia belum sempat nikah, di sorga tetap bisa poligami. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi apa? Penduduk sorga itu yuzawwijuhullahu bisnataini minal huril ain. Allah akan nikahkan dia dengan 2 orang bidadari sorga. 1 orang dinikahkan dengan 2 bidadari sorga. Ya itu dasarnya. Baik Bapak Ibu, demikian. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Ya. Apakah yang istri yang di Sumatera mempunyai hak waris yang ada di Sulawesi? Itu yang semuanya apakah punya hak waris? Memiliki yang di sana itu? Ya. Kemudian yang kedua, ini agak menyimpang sedikit. Apakah boleh nikah jarak jauh? Nikahnya jarak jauh, tapi setelah nikah jadi dekat. Jadi lewat telepon dulu aja. Iya. Atau lewat video call lah kalau sekarang. Iya. Baik, terima kasih Pak Surono. Yang pertama, ya, iya. Kalau ada seorang laki-laki punya istri lebih dari 1, katakanlah istrinya 4, maka semua istrinya punya hak waris yang sama. Kalau si suami ini tidak punya anak, maka warisan si istri punya hak waris sebanyak berapa? 1/4 dari seluruh total harta suaminya. 1/4. Tapi 1/4 dibagi 4. Jadi gini, misal seorang suami punya warisan setelah totalnya 1 miliar, istrinya 4, meninggal nggak punya anak, istrinya dapat 1/4 dari 1 miliar berapa juta? Berapa? 250 juta. Nah itu 1/4-nya. Dan 250 juta itu dibagi 4 karena istrinya 4 gitu Pak. Ya dia masih punya bapak enggak, punya ibu enggak. Nah itu nanti dilihat lagi. Nah, tapi kalau punya anak, walaupun istrinya 4, punya anak dari istri pertama aja, istri kedua, ketiga, keempat gak punya anak, berapakah mereka dapat warisan? 1/8. Walaupun yang punya anak hanya dari istri pertama, karena si suami ini meninggalkan anak, yaitu. Jadi semua dapat, walaupun beda pulau, walaupun semua hartanya ada di Jogja gitu ya. Nah, itu tetap punya hak mereka. Nah, itu. Dan harus ditunaikan. Jangan dikuasai oleh istri yang di Jogja.
Jadi istri yang Jogja kalau dia paham syariat, itu kasihan istri yang di Sulawesi, kasihan yang di Kalimantan dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ada salah satu, ada orang lah kami kenal ya, seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya pejabat penting di negeri ini. Poligami itu. Poligami. Tapi si ibu ini kan sering ikut kajian, paham beliau masalah agama. Nah, beliau tanya sama saya, gimana Ustaz? Ya itu betul ibu. Jadi madu ibu itu tetap dapat hak waris yang sama. Dan istri keduanya juga punya anak gitu. Maka anaknya semua dapat warisan sama, istri-istrinya juga dapat warisan yang sama. Jadi itu Pak. Yang kedua, boleh nikah jarak jauh pakai video call. Atau kalau tidak diwakilkan juga boleh. Gitu. Ada laki-laki dia mungkin kerja di Jerman gitu ya. Nikah calon istrinya di Indonesia. Lalu si laki-laki itu mewakilkan kepada orang tuanya. Bisa. Ya. Bisa jarak jauh. Diwakilkan akadnya, waktu akadnya maksudnya. Hanya akadnya toh yang diwakilkan, yang lainnya jangan. Ya. Akadnya toh. Nah, atau kalau sekarang canggih pakai video call bisa ya. Asal di situ ada saksi, ada wali gitu. Ada walinya, ada kedua saksi. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, cukup jelas ya? Ya, semoga kita enggak begitulah ya. Nah, semoga kita kerjanya di tempat yang dekat dengan istri sehingga istri enggak ditinggalin. Begitu juga semoga istri-istri ya tidak meninggalkan lama-lama suaminya ya. Baik Bapak Ibu, ini ya. Si Fulan menikah dengan si B. Nah. Kemudian mempunyai anak. Ya. Kemudian sudah meninggal. Apakah warisnya itu tidak otomatis semuanya dikasihkan ini? Iya, anaknya dapat, istrinya dapat. Enggak, tetap ada hitungan. Enggak, ada hitungannya. Tetap ada hitungannya. Nah, itu nanti rinciannya dalam bab mawaris ya. Rinciannya itu. Intinya tidak otomatis jatuh semua ke anak ya. Ada hitungannya. Jadi itu. Ada yang nanti dapat asobah itu sisa. Nah, kalau sisa nanti semua setelah total yang lain udah dibagi-bagi, nanti yang sisa itu ya untuk dia semua. Nah, ya itulah memang ilmu tentang warisan itu adalah ilmu yang pertama kali hilang. Gitu. Makanya memang penting. Insya Allah nanti juga kita akan pelajari itu ya. Ilmu tentang masalah warisannya. Itu Pak Haris. Oke, monggo terakhir Mas Aldi, ringkas. Apakah harus mau poligami itu izin istri pertama? Apakah poligami seorang laki-laki yang mau poligami harus izin ke istri pertama? Tidak. Itu bukan syarat. Kalau mau poligami aja. Cuma alangkah lebih baik jika istri pertama dikasih tahu. Tapi andai kata nggak dikasih tahu nggak ada masalah. Nah, itu. Nanti protes, ya tinggal dijelaskan, nggak ada masalah. Tetap akad nikahnya dengan istri kedua sah, walaupun istri pertama tidak tahu. Jadi itu Mas Aldi. Ya kita doakan beliau ini mau poligami, semoga lancar ya. Semoga lancar ikhtiarnya. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.